Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah ya kita sudah bisa baca ini walladzina. Kemudian di sini yu'minuna. Ya, insyaallah untuk pemirsa di rumah sudah bisa membaca ini dengan jelas. Bima unzilah. Nah, ini mungkin yang perlu dijelaskan, ada tanda panjang di atasnya huruf alif setelahnya mim ini. Maka ini menandakan kita harus memanjangkan 4 sampai 5 harokat. Jadi bima unzilah, jadi dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Nun sukun bertemu dengan huruf zai, maka kita harus membacanya dengan samar. Samar itu artinya adalah antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung, unzil, itu kan salah gitu. Atau dibaca jelas, unzilah. Maka ketika kita membaca bima unzilah, nah ini salah karena kata unzilah di sini ada nun sukun bertemu zai, maka kita harus membacanya dengan samar. Unzil seperti itu. Jadi kalau samar itu ya ada unsur dengungnya, karena samar itu adalah antara dengung dan samar, antara dengung dan jelas. Baik, kita lanjutkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Kalau nggak kuat berhenti di sini, karena ini pembelajaran, jadi berhenti dimanapun tidak apa-apa kalau memang tidak kuat. Jadi kalau nanti ke tahap berikutnya kita belajar tentang tartil atau belajar tentang tadabbur, maka sebaiknya kita berhenti di tempat yang sesuai makna, ya sesuai makna. Wa ma unzila min qablik, jadi berhenti di sini. Tapi karena ini pembelajaran, jadi kita berhenti di manapun karena memang tidak kuat, karena kita bacanya dengan sangat pelan. Dan ini juga diiringi dengan penjelasan tajwid. Di sini ada tanda panjang lagi yang seperti ini. Ya, ada yang mengatakan ini kepala seperti apa ya? Seperti bendera lah ini, seperti bendera. Jadi yang mengatakan harokat bendera. Ya, kita sepakati kita sebut sebagai harokat bendera atau tanda panjang yang seperti bendera gitu. Maka yang ini juga sama dengan yang sebelumnya, ya kita membacanya 5 sampai 6 harokat. Wa ma unzil. Nah, di sini juga sama, dibaca dengan yang sebelumnya dibaca dengan sama. Jadi bima unzila ilaika wa ma unzil. Nah, seperti itu. Kita ulangi dari wama. Wama unzila min qablik. Di sini berhenti sebentar dulu. Ada nun sukun bertemu dengan qaf, maka sama dengan yang sebelumnya. Unzil, ini juga unzil, apa yang sama? Yaitu sama-sama dibaca dengan samar. Min qablik. Jadi jangan dibaca dengan dengung. Kalau dengung itu kan kedengarannya kan ming, jadi 100% di rongga hidung kita itu berdengung. Itu tidak benar, karena ini bukan 100% dengung. Jadi ada antara dengung dan jelas. Ya, kalau dibaca jelas min qablik,
atau dibaca samar tapi terlalu cepat, tidak ada jeda untuk membacanya dengan samar, maka tidak benar juga. Contohnya, wa ma unzila min qablik. Nah, ini kan tidak ada jeda untuk membaca dengan samar, harus ada jedanya. Min qablik. Ada huruf ba sukun di sini. Nah, huruf ba sukun ini di sini perhatikan ada ya sukun, ada ba sukun. Apa bedanya? Kalau ya sukun nggak usah dipantulkan, ilaikah langsung saja. Tapi kalau ba sukun dipantulkan, min qablik, qob, harus ada pantulannya. Jadi jangan sekedar min qablik, qablik kan nggak ada pantulan. Huruf ba-nya ini dipantulkan min qablik. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di sini ada yang perlu dijelaskan. Wa bil akhirati ini jangan sampai kita membaca disambung ya, atau dibaca seakan-akan huruf hamzahnya ini nanti dicampur dengan lam sehingga terbacanya wabillakhirati. Jadi jangan dibaca la tapi dibacanya a. Jadi kalau keenakan baca Quran itu tidak boleh kalau tidak dengan tajwid. Kalau dengan tajwid dan enak dibaca maka itu benar. Tapi kalau enak dibaca tapi nggak pakai tajwid ya nggak benar itu. Jadi ini cara bacanya wabil akhirati. Jangan sampai nyerempet membacanya wabil akhirati. Nah, baik, kita lanjutkan. Wabil akhirati hum yuqinun. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ya, maka kita harus membaca dengan jelas. Ya, kalau yang sebelumnya kan ada yang dibaca samar, nih baca samar, maka ini dibaca dengan jelas. Wabil akhirati hum yuqinun. Baca dengan jelas. Kalau jelas itu apa? Nggak ada samar sama sekali, nggak ada dengung sama sekali. Jelas. Hum yuqinun. Kita lanjutkan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ada harokat bendera lagi sama dengan yang sebelumnya. Bima unzil wa ma unzil. Di sini di ayat ke-5 ini juga ada harokat benderanya. Ulaik. Apa bedanya kalau harokat pertama ini harokat bendera yang wama unzil dengan ulaika? Bedanya adalah di sini kita boleh memutus di wama. Jadi misalkan kita membaca nggak kuat ya. Bima unzila ilaika wama. Jadi berhenti di sini karena nggak kuat nafas, itu boleh. Tapi kalau yang ini nggak kuat nafas nggak bisa. Misalkan kita menggabungkan ayat yang keempat dengan ayat kelima ya. Wabil akhirati hum yuqinuna ula. Enggak boleh berhenti di ula, enggak boleh. Harus berhentinya di ulaik, berhentinya di ik seperti itu. Nah, ini bedanya harokat bendera yang ini dengan harokat bendera yang. Kalau harokat benderanya sama, cuman karena ini kalau yang jadi kan sejarahnya itu matobi'i bertemu hamzah. Yang ini matobi'i bertemu hamzah. Bedanya ini di lain kata. Ini wama ini ma ini satu kata, unzil satu kata. Kalau ulaikah ini satu kesatuan kata. Jadi ada di pertengahan. Jadi nggak bisa diputus. Kalau ini kan bisa ini. Ma diputus dengan unzil bisa. Kalau ini nggak bisa diputus menjadi ula sama ika. Nggak bisa diputus. Ini satu kesatuan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini ada yang namanya tanwin ya, fathatain.
bertemu dengan huruf mim maka kita mendengungkannya. Ala hudam, seperti itu. Jadi didengungkan. Kalau tadi kan ini samar itu antara dengung dan jelas. Kalau ini dengung. Nah, jadi kalau kita ingin mendengungkan 100%, ya kita lihat sampai ketemu dengan ya tanwin atau fathatain ini bertemu dengan huruf yang didengungkan, yaitu huruf mim ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, jadi didengungkan 100%. Di sini ada nun ketemu ra, maka kita tidak mendengungkan. Kalau yang di sini dibacanya hudam min. Jadi didengungkan 100%. Kemudian kalau yang ini nun sukun bertemu ra ini tidak didengungkan, langsung saja mir rabbihim. Jadi jangan dibaca min rabbihim. Nah, jadi langsung mir rabbihim, tidak ada dengung, tidak ada samar. Jadi mir rabbihim seperti itu. Kemudian ada mim sukun bertemu waw. Nah, di atasnya ada tanda short lam. Short lam ini artinya al-waslu aula, lebih baik disambung. Jadi kalau kita membaca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik, jadi lebih baik disambung dengan adanya tanda ini. Kalau misalkan berhenti boleh apa enggak? Boleh. Jadi karena ini itu sebaiknya saja disambung. Tapi kalau tidak kuat berhentinya di rabbihim ya enggak apa-apa. Mir rabbihim berhenti nafas, kemudian dilanjutkan wa ulaika humul muflihun. Jadi di sini ada tanda panjang seperti yang sebelumnya, dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Baik, mari kita baca dari ayat ke-4 sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Semoga tetap semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.